untuk meluruskan pernyataan kader Muhammadiyah. Ada kader Muhammadiyah menolak sidang isbat. Ini seperti dilansir di Jawab Pos, kader Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ma'mun Murad desak sidang isbat ditiadakan. Cukup pakai hisab, kata dia, karena hisab itu ru'yat juga cuma ru'yat bil akli, ru'yat dengan akal. Ini kata pikiran liberal Din Syamsuddin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini sengaja akan saya angkat berkaitan dengan siam Ramadan, terkait dengan hisab dan ruqyah yang tidak pernah selesai. Yaitu berkaitan dengan penafsiran Idrus Ramli dengan perkataan Bapak Kiai Din Syamsuddin yang mendapatkan sorotan juga Ma'mun Murad. Keduanya mendapat tanggapan atau juga sorotan tajam dari Idrus Ramli, bahkan melabeli keduanya dengan yaitu liberal, Islam liberal. Kita tahu bahwa kalau berbicara liberal, sebenarnya Aswaja itu model di Indonesia itu pemahaman paling liberal gitu ya. Jadi pemahaman paling lebar, sehingga terjadi berbagai macam amalan-amalan bid'ah itu karena liberalnya Aswaja. Yang menjadi sorotan berkaitan dengan pernyataan Bapak Kiai Din Syamsuddin dan Ma'mun Murad, ya, yang menyatakan sidang isbat sebaiknya ditiadakan. Kemudian Idrus Ramli mengeluarkan jawaban dengan dalil yang lucu gitu. Menurut saya dalilnya tidak nyambung. Dalilnya itu tidak nyambung ketika dikaitkan dengan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan dan kemudian berbukalah karena melihat bulan. Jadi fitri dan sumu itu li ru'yatihi, yaitu karena melihat bulan. Ini yang menjadi titik tolak pemahaman Idrus Ramli untuk membenarkan sidang isbat. Yang menjadi pertanyaan kita, Idrus Ramli di dalam memahami hadis ini seperti apa gitu. Jadi Idrus Ramli dalam memahami hadis ini seperti apa? Yaitu seperti yang dikatakan ulama-ulama dahulu kala, tetapi masih ditafsirkan lagi sesuai dengan kemauannya. Itu lebih liberal sebenarnya. Ya, lebih liberal. Jika diperhatikan perkataan Idrus Ramli, liberalnya di mana? Liberalnya Idrus Ramli itu, Idrus Ramli CS, yaitu kita lihat mereka di dalam berusaha melihat ru'yah, meru'yah bulan Ramadan, baik itu terkait dengan awal berpuasa ataupun akhir puasa, masih menggunakan alat, bukan mata telanjang. Bukan mata telanjang, itu yang pertama. Kedua, CS ini melihat bulan yaitu dengan tentunya dengan pilih-pilih. Itu bid'ah.
Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun bisa melaporkan peristiwa melihat bulan. Yang ketiga, imkanur ru'ya itu siapa yang menentukan? Apa dalilnya imkanur ru'ya itu? Yang keempat, menentukan 3 derajat itu ukurannya Islam atau bukan? Itu yang menjadi permasalahan. 3 derajat, 2 derajat, 1 derajat pun sekalipun itu tidak pernah ditentukan oleh Islam. Yang ditentukan oleh Islam melihat. Melihat. Kemudian tidak menggunakan teleskop ataupun mikroskop untuk mengetahui barang benda kecil yang tak terlihat misalnya. Tidak harus itu. Tetapi mata telanjang. Mata telanjang bukan menggunakan alat. Ini sudah banyak bid'ahnya. Ini kalau kita mau berbicara terkait dengan ketentuan yang syariah. Ya. Tidak merekayasa. Sidang isbat, sedemikian banyaknya ulama yang terlibat di dalamnya, mereka bisa dikatakan ulama-ulama yang sejak awal sudah melakukan hisab. Lah faktanya bahwa mereka melakukan hisab, seluruh orang yang melakukan ru'yatul hilal itu, yaitu pada akhir bulan. Semuanya pada akhir bulan melakukan ru'ya sesuai dengan setting dari Departemen Agama yang katanya sudah menjadi keputusan 3 derajat. Harus 3 derajat. Ini hukum yang mana yang dipakai gitu? Hukumnya yang mana yang dipakai oleh Departemen Agama itu? Ini sebenarnya juga yang menjadi permasalahan. Departemen Agama turut memicu munculnya persoalan dengan menambah-nambah parameter menentukan bulan, baik siam ataupun futur Ramadan. Ya. Jadi apa yang dibacakan oleh Idrus Ramli harus menuntun pemerintah masalah? Menunggu pemerintah. Kapan sih Aswaja itu pernah berbicara pemerintah? Di sekarang ini kalau kita lihat masalah zakat katanya. Siapa? Kalau kita lihat praktek-praktek zakat di seluruh Aswaja itu kemana zakatnya? Diberikan kepada siapa zakatnya? Pemerintah. Pemerintah yang mana gitu? Paling sebagian kecil saja jika kita perhatikan. Ini kalau kita perhatikan, misalnya di pondok pesantren, di sekitar pondok pesantren itu, coba zakat itu diberikan kepada siapa? Jadi yang hal-hal seperti itu kalau kita cermati, kita jangan berdusta lah gitu. Jangan kebiasaan berbohong untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar. Berargumen dengan cara-cara yang salah. Kalau di kampung kami dahulu kala itu zakat biasanya mak nyai, mak kai dan sebagainya itu yang menerima zakat. Ya, bukan pemerintah itu. Ini ya. Aduh, parah ini Idrus Ramli. Jadi jangan sekali-kali berargumen pemerintah. Wong dulu itu juga yang biasa melakukan kesalahan-kesalahan itu Aswaja. Di zamannya Pak Harto berapa kali itu melanggar. Ya. Jadi tidaklah kemudian mengatakan liberal, padahal kalian sendiri juga liberal gitu. Jangan menggunakan ajian mumpung untuk membenarkan sesuatu yang salah. Ya. Jangan menggunakan ajian mumpung untuk membenarkan sesuatu yang salah. Mumpung misalnya ada Kiai Haji Ma'ruf Amin lalu menjadi landasan untuk membela pemerintah. Tapi ketika bukan dari kelompok Anda sendiri yang memimpin, Anda tidak taat kepada penguasa. Jangan begitulah.
Jadi sejarah itu banyak. Kita baca sejarah sejak tahun 1992 sampai sekarang. Jika kita baca sejarahnya perselisihan-perselisihan, itu ada berkaitan dengan ketentuan siam Ramadan dan hari raya. Sudah ada itu sejarah yang menyatakan perbedaan itu. Sejarahnya lengkap. Jadi janganlah mengklaim kalian kelompoknya selalu benar gitu. Itu nggak beres namanya. Ya, ini ya. Jadi apa yang dikatakan oleh saudara? Kalau memang mau menggunakan ru'yatul hilal, ya kalau memang mau menggunakan ru'yatul hilal, yang pertama syaratnya tidak memilih siapa saja dari kalangan umat Islam yang melaporkan, itu diterima. Kalau memang benar-benar ingin syar'i, tak perlulah tokoh-tokoh dan sebagainya. Tak perlulah ahli pakar dan sebagainya itu. Itu yang pertama. Meskipun penggembala kambing sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau musafir yang sedang di dalam perjalanan memberitahukan ru'yatul hilal, itu dibenarkan. Disumpah saja pakai syahadat. Apakah Aswaja melakukan seperti itu? Tidak. Ya, tidak, Aswaja tidak melakukan seperti itu gitu. Di luar ketentuan. Jadi mau pakai tafsir, mau pakai syarah kitab apapun, tetap saja bertentangan Aswaja itu. Karena masih menggunakan alat dan sebagainya, apalagi menggunakan imkanur ru'ya. Itu dasarnya dari mana semua itu? Ya. Jadi kalau mau melihat ketentuan agama yang sebenarnya seperti itu. Ini kalau menggunakan ru'yatul hilal. Dan nggak perlu menghisap. Ya, begitu akhir bulan Ramadan, tahu nah, sekian sudah dipastikan ini bulan tidak terlihat. Nah, jadi ini kan hitungan hisap sudah dipakai seluruhnya nih. Kemudian apa? Menyalahkan mereka yang menggunakan hisap. Tujuannya itu saja. Ini persaingan politik. Persaingan politik bukan lagi masalah agama, tapi politik gitu. Politik yang digunakan karena menopang kekuatan kekuasaan yang secara kebetulan sekarang ini ada kaitannya dengan Ma'ruf Amin dan juga ada kaitannya dengan Yahya Stakuf, siapa namanya itu? Menteri Agama. Jadi pada akhirnya tidak objektif lagi di dalam penelitian yang dilakukan oleh para peru'yah. Ya. Jadi yang dilakukan oleh para peru'yah ini tidak objektif, yang ada subjektivitas kelompok. Karena 3 derajat itu dipaksakan. Jadi dipaksakan 3 derajat. Dari 1,5 derajat, 2 derajat, akhirnya 3 derajat. Wah, luar biasa. Besok-besoknya agar lebih terlihat, pakai lagi yang 4 derajat gitu. Kalau perlu pakai 8 derajat sekalian. Agar apa? Lebih terlihat itu. Lebih terlihat lagi. Jadi tentu saja telaah dan penelitian yang dilakukan ini dari unsur ru'yatul hilal sudah tidak memenuhi syarat. Jika ingin menggunakan ru'yatul hilal pakai alat atau pakai teropong, itu sudah janggal untuk menentukannya. Karena kita melihat tidak seorang pun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai teropong atau pakai teleskop untuk melihat bulan. Mereka melihatnya itu sepintas saja. Karena berada di perjalanan lalu melaporkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya melihat bulan." Sampai dikatakan,
Atashhadu an la ilaha illallah, apakah engkau berani bersyahadat asyhadu la ilaha illallah, alla ilaha illallah? Itu ditanya, ya berani, itu saja syaratnya. Ini enggak, harus 3 derajat baru bersumpah. Wah, kemudian yang menyelidiki ini orang-orang yang sudah ditentukan. Ini di mana dalilnya yang seperti ini, dari mana menentukan itu orang-orangnya? Yang duduk di ini sini, yang ini semua pakar-pakarnya. Padahal tidak seperti itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain Al-Maduri, berkaitan dengan perkataan Idrus Ramli yang mengeluarkan pernyataan tidak objektif lagi terkait dengan sidang isbat itu. Pantas kalau kemudian yaitu Kiai Haji Din Samsuddin dan Ma'mun Murad itu menganjurkan ditiadakan saja, tidak ada artinya gitu. Kenapa? Buang-buang uang, buang-buang dana yang begitu besar, miliaran rupiah. Apa cuma melihat bulan sampai miliaran rupiah gitu? Cuman melihat bulan, berarti sudah tidak ada sama sekali keikhlasan tuh kalau sudah seperti itu. Jadi siapapun yang melihat bulan di saat itu harus diterima. Ini ketentuan agama, tidak pilih siapa yang membawakan berita kepada Departemen Agama. Dan tidak perlulah pakai kriteria-kriteria seperti yang dipaparkan oleh Departemen Agama. Apalagi kemudian menyaksikan kelompok lain yang melihat bulan. Ini namanya sudah sangat parsialis, tidak menunjukkan bahwa yang dilakukannya itu syar'i, tapi lebih motif kelompok atau golongan. Barangkali ini saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.